Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam, selamat berbahagia untuk kita semua. Kita ngopi-ngopi lagi ya, ngopi-ngopi bareng sambil menikmati malam yang sunyi ini. Tema yang akan saya bahas di podcast kali ini itu jangan pernah menyerah. Pasti ada hikmah di balik setiap kepahitan. Mujur tak mujur diraih, malang tak dapat ditolak. Musibah itu menjelma dalam berbagai rupa ya. Kok bisa beda-beda rupanya ya? Yaitu tergantung bagaimana kita memandangnya atau cara kita menerimanya. Ujian itu datang tak bilang-bilang, perginya pun entah kapan ya. Acap kali ya, sering kalilah datangnya itu bertubi-tubi, seperti tiada putus-putusnya gitu kan. Satu beres datang lagi, kadang-kadang masih belum beres juga udah datang lagi. Hidup itu seperti tak mungkin ya kalau sepi dengan suatu ujian, permasalahan atau musibah atau kepahitan gitu kan. Nah, kita itu sebagai manusia itu dalam menghadapi suatu musibah itu kadang-kadang kita itu suka meratap ya, atau menangis. Sebagian pula ada yang tidak sabar menghadapi suatu ujian tersebut. Seringkali kita itu menjerit, meraung, kadang sampai melukai diri ya. Ada itu yang kayak gitu kan. Kadang-kadang sampai pokoknya sesuatu yang bisa melukai diri gitu kan, merusak itu kayak itu perbuatan yang kurang itulah, terlalu berlebihan itu kan. Ya, itu kurang baik banget gitu kan, itu bagi si pelaku itu kan. Nah, kalau cukuplah kita itu menangis aja, kita bercurhat atau curhatkan segala permasalahan itu kepada Tuhan, libatkan terus Tuhan itu dalam segala suatu, apapun itu masalahnya kita serahin gitu kan, kita curhatin. Gak apa-apa kita nangis, itu manusiawi kan. Ada juga tuh ya, sampai itu repotnya itu kadang-kadang kalau udah agak kuat itu berharap mati, pengen cepet-cepet mati gitu kan, berdoanya kayak gitu. Itu dilarang itu kalau kita sampai meminta untuk mati, apalagi istilahnya bunuh diri lah. Banyak lah contoh gitu kan, sampai gantung diri itu kan, itu gak dibolehin, itu dilarang banget gitu kan. Jangan sampai seperti itu, cuman ada gitu kan, jangan sampai kita itu termasuk orang-orang yang rugi gitu kan. Kalau masalah sabar itu dalam menghadapi ujian itu, kita itu kadang-kadang suka lemah gitu kan, suka ingin cepet rasanya itu pengen meninggalkan dunia ini aja gitu kan. Jangan sampai itu pokoknya di agama juga nggak dibolehin itu untuk kita meminta
mati itu nggak boleh itu. Kita hadapin aja, kan itu ada tuh di Al-Quran itu, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar gitu kan. Artinya itu kita itu dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, maka turunlah kesabaran itu. Ya kita itu seringkali berdoa meminta gitu kan, berilah kesabaran. Kita itu mau bagaimana sabar gitu kan, kalau kita itu mendekatnya aja nggak mau gitu kan sama yang punya kesabaran, males gitu. Yang ada itu ketika dapat masalah itu jadinya itu males gitu. Udah, bukan semakin sabar itu jadinya, itu malah semakin frustasi jadinya, itu bisa kena itu mental tuh. Kalau kita dapat masalah udah, kita kalau udah gak kuat atau apa istilahnya, langsung aja kita gelar sejadah, itu lebih enak. Kita dikir atau apa, berdoa, baca Quran, itu minimalnya itu kita itu dapat ketenangan di situ kan. Itu beneran, itu saya udah buktiin, bahkan selalu terbuktikan gitu kan, itu ada ketenangan, ada efeknya gitu kan. Lalu kalau misalnya apa sih yang harus kita lakukan gitu kan dalam rangka menerima, menjambut suatu permasalahan kepahitan hidup ini. Yang pertama itu, entah itu besar ataupun kecilnya suatu ujian itu sebetulnya tergantung pada kelapangan hati kita dalam menerimanya gitu kan. Karena suatu kepahitan atau ujian itu disesuaikan sesuai kapasitasnya, sesuai spesifikasinya orang tersebut. Gak mungkin beban anak kecil dikasih, istilahnya beban orang dewasa itu dikasih ke anak kecil gitu kan. Coba deh, ibaratnya anak kecil itu mainan, misalkan mainannya itu rusak, misalkan mobil-mobilan atau motor-motoran ya, mainan gitu kan. Bagi si anak kecil itu suatu masalah yang besar kan, terasanya itu kan sampai nangis lah gitu kan. Bagi kita yang udah dewasa mah biasa-biasa kan, ya gak? Kecuali mobil beneran baru kita juga kerasa berat gitu kan, wah gitu kan. Mana mobilnya kredit lagi repot kan. Ya itu disesuaikan. Yang kedua itu, yang kita bisa lakukan gitu kan dalam menghadapi suatu musibah atau kesulitan itu, jadi besar kecil atau ringan beratnya itu suatu musibah itu tergantung kepada kekuatan jiwa kita. Contohnya misalkan nih kehilangan sandal gitu kan di masjid atau di mana. Kadang-kadang bagi seseorang itu rasanya kayak musibah gitu kan. Musibah besar lah. Sampai marah-marah gitu kan. Kesal. Tapi ada juga kan gitu kan, yang kehilangan benda lain yang lebih berharga, atau misalkan
kehilangan itu ya benda barang lain lah, atau kehilangan anggota tubuh, misalkan nih habis kecelakaan kaki kita itu buntung nih, patah nih, rusak nih, misalkan itu kan. Kalau kita itu menerimanya dengan suatu kelapangan dada atau keikhlasan, maka si jiwa itu kan, intinya jiwa kita itu minimalnya itu nerima dulu gitu kan, sehingga ketika musibah itu terjadi itu kita tenang aja, ikhlas gitu kan. Emang nggak mudah gitu kan, karena kita itu di dalam diri itu ada sifat emosional ya, emosi. Tergantung kita menyikapinya sih. Ada kalau kita nggak ada, istilahnya diawali dengan emosional ya, dengan marah-marah misalkan, kita hilang sandal aja kan kesel. Tapi kalau kita berpikir ya udahlah, misalkan saya masih mampu, atau besok, atau apa ya, itu simpel aja gitu kan, tinggal beli lagi gitu kan kalau udah ada uangnya gitu kan. Jangan dipersulit lah intinya gitu kan, kita terima gitu kan. Hal ini seperti hubungan timbal balik, ada kalanya kita yang berupaya keras mencari dan memahami gitu kan, apa sih hikmah di sebalik kepahitan itu. Dan terkadang musibah itu sendiri langsung menghidangkan suatu hikmah sebetulnya. Seperti halnya gitu kan di Indonesia, di kita itu kan seperti waktu tahun 2020 ya, kita itu dilanda dengan penyakit itu kan, pandemi COVID itu buntutnya berbagai musibah yang mendera gitu kan. Ekonomi terguncang, bisnis itu banyak yang bangkrut, penghasilan merosot, banyak pokoknya itu dampaknya gitu kan. Cuman kalau kita tidak pandai-pandai memetik hikmahnya, maka musibah itu akan memenggal harapan. Padahal masa depan itu butuh harapan yang akan diretas. Hikmah itu bisa menjadi suatu daya kekuatan untuk masa depan kita, yang mampu membuat kita itu melihat lebih jauh ke masa yang akan datang, dan harapan di masa yang akan datang. Seperti halnya gitu kan Rasul kita Nabi Muhammad SAW, ada tuh kisah waktu ditinggalkan pamannya Abdul Muthalib dan istri tercinta Khadijah itu kan. Keduanya ibarat tulang punggung dalam perjuangan dakwah beliau kan gitu. Apakah dengan memetik hikmah di balik musibah kemudian kehidupan Rasulullah menjadi mudah setelahnya? Tidak juga. Dakwah beliau malah makin berat karena permusuhan dari pihak musyrikin Quraisy tuh. Karena waktu masih ada Abu Muthalib itu kan, mereka itu segan kaum Quraisy itu. Dan ketika udah meninggal kan, setelah udah pada tiada duanya itu, kaum Quraisy itu semakin semena-mena kepada Nabi.
Namun akan tetapi di sana letak hikmahnya ini nih. Dengan kian ganasnya kekejaman pihak Quraisy waktu itu kan, terjadilah waktu itu kan hijrah menjadi momentum yang sangat luar biasa yang membuat sejarah Islam menuju kejayaan waktu pada zaman itu. Hikmahnya itu, jadi ketika kita itu dihadapi masalah, pasti ada gitu kan hikmah di balik setiap ujian tersebut. Dari itu bersabarlah gitu kan. Hikmah yang kita petik dari musibah tidak serta-merta membuat segalanya menjadi mulus-mulus saja. Dengan hikmah itu kita akan mengokohkan hati. Bersama hikmah kita memiliki visi masa depan. Dan berkat dorongan hikmah pula kita itu memperoleh kekuatan, daya juang gitu kan yang berlipat ganda. Maka dari itu kita enggak usah takut gitu kan. Kita kalau misalkan mendapatkan suatu masalah, kita cari gitu kan apa hikmah di balik setiap kejadian itu. Kalau berbicara tentang kehidupan sebetulnya gitu-gitu juga sih. Intinya ya tergantung kita menyikapinya gitu kan. Kembali lagi ke kita. Kalau kita menerimanya dengan lapang dada, istilahnya nerimalah minimalnya. Itu kita akan ada keikhlasan nantinya. Disitulah justru kita itu lagi belajar ikhlas sebetulnya juga. Untuk menerima suatu ibarat kata takdir bisa gitu kan, atau ketetapan gitu kan. Karena hidup itu juga, perjalanan hidup itu juga sebut kayak pilihan gitu kan. Hidup kita itu mau dibawa kemana gitu kan, mau kita arahin kemana gitu kan. Dan tujuan hidup pun itu tergantung istilahnya hak-hak kita, kebebasan gitu kan. Mau apa sih gitu kan, kita dilahirkan itu, kita hidup di bumi ini, apa tujuan hidupnya itu gitu kan. Nah setelah menemukan itu kan kita akan menemukan misi-misinya juga. Nah ketika menjalani misi itu emang gak mudah, ada aja benturannya kan gitu, bantingannya. Nah justru disitulah ketika kita mendapatkan suatu kepahitan, disitulah kita itu akan mendapatkan hikmahnya atau suatu pembelajaran guna kita untuk lebih baik lagi, kan gitu. Intinya kita itu kalau lagi dapat masalah, udah kita nggak usah takut, pasti ada hikmah pokoknya di situ. Kita harus cepat-cepat tanggap lah. Kita itu harus berpikir positif gitu kan. Itu tergantung pikiran kita juga. Kalau kita nerimanya dengan negatif, ya dampaknya juga negatif yang kita dapat, bukan dampak positif gitu kan, bukan dampak ke perubahan yang lebih baik gitu kan. Intinya kembalikan lagi lah terhadap diri kita gitu kan, tergantung kitanya juga. Ya mungkin cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.